Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kalian semua diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, di sini Ibu akan masuk pada materi mengenai dampak dan pemecahan permasalahan sosial. Di sini yang pertama ada definisi dari dampak permasalahan sosial. Dalam lingkungan masyarakat, pasti terdapat suatu permasalahan sosial. Nah, salah satu contohnya adalah kenakalan remaja. Selain itu juga meliputi masalah kependudukan, masalah pencemaran lingkungan, masalah kesehatan masyarakat, ataupun masalah sosial lainnya yang meliputi mungkin bidang perekonomian, pendidikan, politik, ataupun agama. Selain itu, masalah sosial ketika terjadi di suatu masyarakat tentu akan memberikan dampak bagi masyarakatnya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa ada kedua dampak. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Di sini Ibu akan menjelaskan dampak negatif permasalahan sosial. Yang pertama ada meningkatnya tingkat kriminalitas. Kriminalitas tentu akan meningkat atau akan terjadi ketika suatu masalah itu terjadi dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah dalam bidang perekonomian, semisal ada suatu masyarakat atau suatu seseorang bernama Anas, dia tidak bisa memenuhi kehidupannya atau tidak bisa memenuhi kebutuhan perekonomiannya, dia sudah mencari pekerjaan, sudah berusaha, namun tidak bisa terpenuhi, dan dengan cara lain dia terpaksa mencari atau memberikan jalan keluarnya itu dengan cara merampok atau mencuri harta orang lain. Nah, disinilah masuk pada tingkat kriminalitas. Selanjutnya ada kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Mungkin di sini bisa kita katakan bahwa ketika suatu permasalahan sosial terjadi, maka kesenjangan atau mungkin kesetaraan kasta akan semakin terlihat antara yang kaya dan yang kurang mampu seperti itu. Selanjutnya di sini ada munculnya perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang hampir sama dengan kriminalitas, hanya saja kriminalitas itu sudah masuk pada perilaku yang melanggar hukum, sedangkan perilaku menyimpang itu belum masuk pada bagian yang melanggar hukum namun sudah menyimpang. Contohnya adalah ketika remaja merokok di sekolah, mungkin itu belum masuk pada tindakan kriminal, namun sudah melakukan perilaku yang menyimpang pada kalangan remaja atau pelajar seperti kalian. Selanjutnya ada meningkatnya pengangguran. Pengangguran di sini bisa disebabkan oleh adanya kemalasan atau mungkin kurang semangatnya seseorang dalam mencari pekerjaan. Selain itu juga bisa dari mungkin kurangnya lapangan pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat seperti itu. Selanjutnya di sini ada dampak positif permasalahan sosial. Jadi permasalahan sosial itu memiliki dampak. Yang pertama tadi ada dampak negatif dan di sisi lain juga memiliki dampak positif. Jadi ketika terjadi suatu masalah sosial, kita tidak boleh menjudge atau menilai bahwa masalah tersebut memberikan dampak negatif, melainkan dia juga memiliki dampak positif. Yang pertama di sini ada potensi munculnya nilai dan norma baru dari masyarakat. Jadi ketika suatu permasalahan sosial terjadi di dalam suatu masyarakat, itu bisa menjadi salah satu sebuah tanda bahwa masyarakat itu sudah membutuhkan nilai dan norma yang baru, karena semakin berkembangnya zaman, masyarakat pun berubah baik dalam pola, perilaku, ataupun kebiasaan. Kemudian yang kedua, adanya upaya mewujudkan kesetaraan gender. Di sini ketika masyarakat sudah sadar bahwa kesetaraan gender itu penting, maka masyarakat tersebut sudah mengarah pada kemajuan seperti itu. Oleh karenanya, kita dapat terhindar dari judgement atau mungkin pandangan mengenai suatu gender tertentu. Selanjutnya di sini ada tingkat pendidikan formal yang semakin tinggi dan merata. Ketika suatu permasalahan sosial berhasil atau bisa diselesaikan, maka dari situlah pola pikir masyarakat itu lebih terbuka akan pendidikan. Bahwa pendidikan itu penting bagi masyarakat sekarang, terutama pada kalian generasi penerus bangsa. Selanjutnya di sini ada perlindungan terhadap kebebasan dan kehidupan beragama. Permasalahan sosial itu meliputi banyak aspek. Salah satunya adalah aspek agama, di mana ketika suatu permasalahan sosial dalam bidang agama terjadi, kemudian telah terjadi suatu kesepakatan, maka masyarakat tersebut akan lebih memiliki sikap toleransi dan sikap saling menghargai terhadap sesama seperti itu.
Selanjutnya, kita masuk pada pemecahan permasalahan sosial. Dalam ilmu sosial, pemecahan masalah sosial itu biasanya dilakukan oleh dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Dan di samping itu, ketika terjadi suatu dampak dalam masyarakat, tentu kita sebagai masyarakat yang peduli dan sebagai masyarakat yang berpendidikan, kita harus mencari bagaimana sih cara kita menyelesaikan atau bagaimana solusi supaya permasalahan tersebut bisa selesai. Nah, di sini yang pertama ada preventif. Preventif itu merupakan tindakan atau mungkin pemecahan masalah sosial sebelum masalah itu terjadi. Mungkin seperti cara-cara pencegahan seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada tindakan represif. Represi bisa kita artikan sebagai cara pemecahan masalah sosial ketika suatu masalah atau gejala tersebut sudah terjadi di masyarakat. Jadi bagaimana cara kita menanggulanginya, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Jadi yang pertama lebih ke mencegah, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita menyelesaikan atau menanggulanginya. Kemudian di sini Ibu mencontohkan 3 masalah sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada kenakalan remaja. Tentu kenakalan remaja sudah tidak asing di telinga kalian ya anak-anak. Di sini bisa kita lakukan pemecahannya dengan bagaimana? Nah, contohnya mungkin dengan dukungan sosial dari keluarga, kemudian dari pihak sekolah, kemudian dari sekolah bisa memberikan penyuluhan atau mungkin cara-cara supaya kita sebagai remaja terhindar dari perilaku dan pergaulan yang kurang baik. Selanjutnya, ada pengangguran. Pengangguran di sini dapat kita atasi dari pemerintah, mungkin membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan mengenai skill yang dimiliki oleh suatu masyarakat di daerah tertentu sehingga mereka tidak kekurangan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan skill mereka. Selanjutnya yang terakhir ada virus corona atau COVID-19. Seperti yang teman-teman ketahui, virus corona ini baru memasuki wilayah Indonesia pada tahun sekitar 2019 menjelang ke 2020. Nah, di sini upaya untuk mencegahnya mungkin kita bisa selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, dan ketika tidak ada kepentingan kita bisa selalu berada di rumah. Selanjutnya, ketika kita sudah terpapar atau mungkin kita terkena, kita bisa melakukan upaya yang pertama adalah dengan isolasi mandiri selama 2 minggu atau 14 hari. Kemudian kita juga bisa berobat ke rumah sakit atau isolasi mandiri dengan perawatan di rumah sakit. Selanjutnya kita bisa mungkin mengonsumsi vitamin, makanan-makanan yang sehat seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan untuk menutup materi atau pembelajaran pada pertemuan kali ini. Permasalahan sosial itu bisa terjadi di mana dan kapan saja, baik itu dari masyarakat manapun. Selain itu, permasalahan sosial merupakan suatu masalah yang harus dicari solusi dari permasalahan tersebut. Karena ketika masalah tersebut memiliki dampak ke masyarakatnya, kemudian kita tidak mencari pemecahannya, maka akan terjadi suatu konflik atau suatu permasalahan sosial yang lebih jauh seperti itu. Oleh karenanya, kita sebagai generasi penerus bangsa, terutama kalian, anak-anak remaja sekarang, harus lebih terbuka dan harus lebih peduli terhadap masyarakat sekitar, baik keluarga atau saudara, kemudian teman, dan orang lain, sehingga kita di sini dapat membantu sesama dalam memecahkan suatu permasalahan sosial di dalam masyarakat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Selamat siang.